nikah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Silakan diri baca. Naqal musannif rahimahullah sekarang wa an Talq bin Ali dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala dia berkata qala rajulun berkata seorang laki-laki masaktu aku menyentuh ya Ustaz. Iya. Zakari qala atau berkata ar-rajulu laki-laki yamassu menyentuh zakarahu zakarnya salati dalam salat alaihi wudu apakah atasnya wudu faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama huwa sebenarnya dia baq'atun bagian tubuh minka darimu akhrajahul khamsah mengeluarkannya yang lima wasahahu dan mensahihkannya Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu dia lebih baik min hadits Busrah dari hadis Busrah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah. Watu erek. Rahimullah rahmatan wasiyah, dan kita masih membahas tentang bab nawaqidul wudu atau bab asbabul hadatsah, bab pembatal wudu atau sebab-sebab hadas. Hadis yang ke-66. Humaira, sini, kasih nomor ya. Sini Humaira. Loh, Waria itu. Sini. Tuh dah. Kau apa nih? Kamu kayak Daria? Kau aja kayak itu macam mana? Hola. Haris. Dipanggil Bunda sebentar. Ya Allah. Hadis ke-66. Qala wa an Talq ibn Ali, dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan qala rajulun, berkata seorang laki-laki, masastu dzakari, aku telah menyentuh dzakari, kemaluanku. Au qala, atau dia mengatakan ar-rajulu, ada seorang laki-laki yamussu, yang menyentuh dzakarahu, zakarnya, fi salati, di dalam salatnya. Alaihi al-wudu'u, alaihi, apakah atasnya al-wudu, wudu. Jadi di sini ada dua riwayat, ada dua lafadz. Lafadz yang pertama, Talq bin Ali ini menceritakan menceritakan tentang seorang yang orang tadi berkata tentang dirinya. Kan qala rajulun masastu ana. Riwayat yang lain, Talq bin Ali ini menceritakan tentang seorang yang menceritakan orang lain. Ar-rajulu, ya Rasulullah, ada seorang yang menyentuh zakarnya fi sholati, tapi ada tambahan apa? Di dalam sholat. Alaihi al-wudu, apakah atasnya wudu? Faqala Nabi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Inama, sesungguhnya, huwa kembali ke zakar. Huwa, zakarnya adalah bab'atun, bagian tubuh, minka, dari dirimu sendiri. Akhrajahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh Imam khamsah, berarti Sunan Arba'ah sama Imam Ahmad. Wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Waqala Ibnul Madini, berkata Ibnul Madini, beliau seorang ulama ya, yang masyhur, termasuk diriwayatkan darinya Imam Bukhari. Ibnu Madini mengatakan, Yahya bin Abdullah bin Al-Madini, huwa hadis ini gitu ya. Huwa kembali ke hadis Talq ini. Ahsan, lebih baik, min hadisi Busrah, daripada hadis Busrah. Hadis Busrah nanti di
hadis berikutnya setelah ini. Baik. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ingin membahas satu pembahasan dalam fikih yang cukup masyhur, yaitu tentang masalah apakah menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Menyentuh zakar apakah membatalkan wudu. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya menyentuh zakar, ya, menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Maka Nabi mengatakan ketika ditanyai alaihil wudu, apakah atasnya wudu? Nabi mengatakan apa? La, tidak. Kenapa? Alasannya Nabi apa? Innama huwa bat'atun minka. Zakar itu adalah sebagian dari tubuhmu sendiri. Sama kalau kamu megang telingamu, sama kamu megang hidungmu, tanganmu. Batal apa enggak? Enggak. Maka ya enggak batal. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya menyentuh zakar tidak membatalkan. Menyentuh zakar tidak membatalkan. Dalilnya adalah hadis ini. Dan ini yang tampak dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Madini. Ibnul Madini termasuk syekhnya Imam Bukhari. Ibnul Madini mengatakan huwa ahsanu min hadits Busrah. Hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Hadis Busrah itu menceritakan apa? Menceritakan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya dia wudu. Maka hadis Talq dan hadis Busrah ini dua-duanya sahabat ya. Ini bertentangan. Hadis Talq mengatakan enggak membatalkan wudu. Hadis Busrah membatalkan wudu. Maka para ulama saling menimbang-nimbang di antara hadis ini. Ya, yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu seperti mazhab Hanafi, maka berpegangan dengan hadisnya Talq. Hadisnya Busrah gimana? Hadisnya Busrah lebih lemah daripada hadis Talq. Ya. Hadis Busrah nanti kita baca. Pendapat yang kedua mengatakan menyentuh zakar membatalkan wudu. Menyentuh zakar membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i. Ya. Dan juga pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat dari Imam Ahmad. Baik. Bagaimana menjawab hadis Talq kalau gitu? Bagaimana menjawab hadis ini? Ya. Menjawab hadis ini, para ulama mengatakan di antara jawaban yang mereka sampaikan, hadis ini dimansuh. Hadis ini dihapus hukumnya. Dengan hadis apa? Dengan hadis Busrah nanti. Hadis apa? Hadis Busrah. Tapi Allah Ta'ala alam, dari sini juga terlihat bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam tanda kutip mendukung pendapat Imam Syafi'i dan juga yang berpendapat dia tetap membatalkan wudu. Mengapa? Karena di sini Al-Hafidz menyebutkan lafadz yang lain mengatakan ar-rajulu yamassu dzakarahu fil shalah. Pertanyaannya, kalau orang menyentuh zakarnya fi shalah, apakah langsung tangan ketemu zakar? Tidak. Tidak. Kelambenan. Kelambenan. Maka yang mengatakan tangan kalau menyentuh zakar, kalau ada hail itu memang tidak membatalkan wudu. Maka bisa didudukkan masing-masing, enggak dibuang. Kalau hadisnya Talq ini ya tidak membatalkan wudu, kenapa? Ada pembatas. Tapi kalau hadisnya Busrah ditakwilkan, ditafsirkan, dia tidak ada pembatas. Makanya Al-Hafidz di sini menyebutkan auqala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah. Ya, jadi iya. Kecuali dirogoh atau sih isyarah kan nggak mungkin. Ya. Nah, itu salah satu jawaban yang bisa diberikan. Baik. Nah, sekarang kita membaca hadis yang ke-67. Ini dalilnya yang mengatakan bahwasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Nah, silakan. Wan Busrah dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man massa, siapa yang menyentuh zakarahu, zakarnya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahul khamsah, mengeluarkan yang 5, wa sahahu Tirmidzi, dan mensahihkannya Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari, huwa asahhu syai'in, dia lebih sahih. Ya, nama syai'in ini asahhu syai'in, yang paling sahih dari sesuatu. Huwa asahhu syai'in, yang paling sahih dari sesuatu fi hadzal bab, dalam bab ini. Hadis yang ke-67 ini juga masih pembahasan yang sama, yaitu tentang apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu.
Maka di sini beliau mengatakan qala wa an Busrah binti Safwan. Jadi sahabiah ya, sahabat wanita. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau mengatakan man siapapun masa yang menyentuh zakarahu zakarnya fal yatawaddo maka hendaknya dia berwudu. Fal yatawaddo lam di situ itu namanya lam amr, makanya dijazm fi'ilnya. Lam amr berarti lam itu menunjukkan perintah. Ya, dan perintah maka itu menunjukkan kewajiban. Kalau misalkan nggak batal, maka nggak mungkin itu menjadi wajib. Nah gitu. Akhrajahu al-khamsah. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang khamsah berarti Ahmad dan juga Sunan Arba'ah. Wa sahhahahu at-Tirmidzi dan hadisnya disahihkan Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari dan berkata Imam Bukhari huwa hadis ini hadis Busrah asahhu syai'in yang paling sahih dari sesuatu, maksudnya yang paling sahih dari hadis-hadis yang ada fi hadzal babi di bab ini. Maksudnya bab ini bab apa? Bab masalah apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Baik, maka di hadis ini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini setelah hadis talq. Menyebutkan hadis ini setelah hadis talq, memberikan isyarat bahwasanya hadis talq ya, hadis talq itu menjadi pegangan di salah satu pendapat ulama. Dan apakah berarti setelah hadis talq tidak ada yang berlawanan? Ada, yaitu hadis Busrah. Dan ini sangat masyhur sekali di kalangan para ulama. Ya, maka hadis Busrah ini menjadi pegangan bagi mazhab Syafi'i. Ya, dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik yang menerangkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Hadis Busrah. Ya. Tapi kalau misalkan ya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hadis talq itu lebih sahih. Ya, salah satu alasannya kenapa? Makanya disebutkan oleh Ibnu Hajar. Bahwasanya Ibnul Madini, Al-Imam Ibnul Madini ya. Itu menyampaikan bahwasanya huwa ahsanu min hadis Busrah. Hadisnya talq itu lebih bagus. Makanya menunjukkan jadi Ali bin Abdullah bukan Yahya, Ali bin Abdullah bin Al-Madini namanya. Ali bin Abdullah ibn Al-Madini. Beliau ini termasuk ulama hadis besar. Ulama yang ngerti ilal hadis. Ilal hadis itu ilmu hadis. Tapi yang paling tinggi derajatnya itu namanya ilmu ilal. Ilal itu apa? Ilmu ilal itu ilmu yang mengetahui penyakit-penyakit dari hadis. Dalam artian penyakit ada sesuatu yang tersembunyi. Ya. Padha kok nang gone sorof. Nang sorof iku ana jenenge ilal. Ya, Buria ben apa ndek belajar tak ilal. Gak ngerti. Enggak tahu ya. Jadi ilal itu meneliti sesuatu yang tersembunyi. Al-Imam Ibnu Madini, ulama besar dalam masalah hadis, mengatakan hadisnya Busrah lebih sahih. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar seolah-olah seperti ingin tidak semua ulama hadis setuju dengan pendapatnya Ibnu Madini. Kenapa? Imam Bukhari mengatakan hadisnya Busrah itu lebih sahih dan paling sahih dalam bab masalah ini. Makanya beliau mengatakan wakal Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Seolah-olah Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin membantah kalamnya Ibnu Madini dengan kalamnya Imam Bukhari. Jadi sama-sama ada yang lebih menguatkan. Maka tidak bisa dalam mengambil pendapat hanya mengandalkan ini lebih kuat. Hadis ini lebih kuat, nggak bisa. Kenapa? Karena dua-dua hadis ini, dua-duanya ada yang menguatkan dari ulama besar hadis. Ini Imam Bukhari, Imamul Muhaditsin katanya ulama. Ini Ali bin Al-Madini. Nah, beliau juga ulama besar, gurunya Imam Bukhari. Nah, terus bagaimana? Makanya jawabannya dari para ulama mengatakan bahwasanya hadisnya Busrah ini menghapus hukum hadisnya talq. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi bahwasanya hadisnya talq itu dibawa ke arah apa? Kalau ada penghalang. Baik. Nah, hanya saja di sini ada perincian, ya. Hanya saja di sini ada perincian. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan secara mutlak? Membatalkan secara mutlak? Maka dikatakan tidak. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga menyentuh kemaluan itu membatalkan wudunya. Syarat yang pertama, menyentuhnya tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang.
min ghairi ha'il, bahasa fikihnya, tanpa ada penghalang. Maka kalau ada penghalang, meskipun itu tipis, entah kain sarung atau mungkin celana atau apapun itu, kalau ada penghalang meskipun tipis maka tidak batal wudu. Maka tidak batal wudunya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu apabila disentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Maka kalau menyentuhnya dengan telapak tangan bagian luar misalkan, seperti punggung telapak tangan, atau mungkin menyentuh dengan lengan, atau mungkin tersentuh pahanya, atau mungkin hal yang lainnya, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Maka itu tidak membatalkan wudu. Landasannya apa kok harus menyentuh dengan telapak tangan? Kan di hadisnya hanya man massa dzakaro, itu kan umum, menyentuh, pokoknya menyentuh. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya beliau meriwayatkan ada lafaz yang lain. Ya, lafaznya bagaimana? Dalam musnad Imam Syafi'i beliau meriwayatkan dengan sanadnya man afdha, idza afdha ahadukum ila dzakarihi falyatawadda. Jika afdha itu apa? Kata Imam Syafi'i mengomentari hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Al-ifdha, afdha yufdi ifdhaan la yakunu illa bi batinil kaf. Bahasa Arab itu, orang Arab kalau menggunakan kata afdha yufdi, itu hanya untuk menyentuh dengan menggunakan telapak tangan. Kalau almas, menyentuh, ya, la yamassuhu, itu mutlak, sentuhan dengan apapun. Tapi kalau ifdha itu hanya menggunakan telapak tangan bagian dalam. Humaira sini. Haris, Humaira, bon masuk, Riz. Ya, jadi ini syaratnya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ke-28. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man asabahu, barang siapa yang asabahu, mengenai apa, menimpa dirinya. Awas Haris, awas. Menimpa dirinya qayun yang muntah ya, Ustaz. Qain muntah. Au ru'afun, Mimis. Au ru'afun atau mimisan, au qalasun ini apa? Riak. Oh, riak. Apa bahasa Jawa, bahasa ini? Dahak. Atau dahak, au madhun atau madhi, fal yansarifu. Niki maksudnya fal yansarifu. Fal yansarif, maka hendaknya dia berpaling. Maksudnya dia keluar dari sholat. Maka hendaknya dia keluar dari sholat, fal yatawadda, maka dia berwudu. Summa kemudian liyabani, mendirikan, Ustaz. Liyabani, membangun. Kemudian membangun ala salatihi, atas salatnya, wa huwa fi dzalika, dan dia dalam yang demikian itu la yatakallam, tidak berbicara. Akhrajahu, mengeluarkannya Ibnu Majah wa dha'afahu, dan mendhaifkannya Ahmad wa ghairuhu, Ahmad dan selainnya. Baik. Maka di sini hadis yang ke-68, qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, siapapun, asabahu, yang menimpa dirinya, qai'un, muntah, maksudnya menimpa dirinya ini terjadi pada dirinya. Oh, gak makan dah. Boten jembret, Ustaz. Dahak. Ya. Menimpa pada dirinya qai'un, ya, maksudnya terjadi pada dirinya muntah. Au ru'afun, atau mimisan. Au qalasun, atau riak, dahak. Au madhun, atau madhi. Dalam artian ini apa namanya, hadas, ya, atau sesuatu yang terjadi tanpa ada kemauan dari dirinya. Tiba-tiba dia muntah, atau tiba-tiba dia mimisan, atau ya. Fal yansarif, maka hendaknya dia pergi. Fal yansarif, maksudnya pergi di sini, maksudnya keluar dari sholat. Ya. Wa fal yatawaddo, lalu hendaknya dia wudu. Summa, kemudian liyabni, hendaknya dia membangun ala sholatihi, di atas sholatnya. Apa maksudnya membangun di atas sholatnya? Maksudnya
dia lanjutkan sholatnya. Jadi misalkan ada orang sholat maghrib dapat 2 rakaat, kemudian bangkit di rakaat ketiga. Setelah itu dia mimisan tiba-tiba. Maka maksudnya di sini adalah ketika mimisan dia langsung keluar, wudu, masuk, takbiratul ihram, dianggap rakaat ketiga. Langsung. Kan krungu ya. Jangan sama orang. Dan itu pendapat dari beberapa ulama. Wa huwa fi dzalika, dan dia berada di dalam sholat. Fa huwa fi dzalika, dan dia berada dalam hal tersebut, bukan afan. Wa huwa fi dzalika, dan dia dalam hal tersebut, maksudnya kapan fi dzalika? Ketika yang sorif, ketika wudu, kemudian balik untuk sholat. La yatakallam, selama dia tidak berbicara. Maka ini syaratnya supaya dia bisa membangun sholatnya. Lanjut ke rakaat 3. Ketika dia keluar dari sholat, wudu, sampai balik sholat lagi, nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Kalau ngomong, maka ngomong ini membatalkan sholat. Maka dianggap dia masih dalam sholat. Hukum, meskipun nggak dalam wujud sholat, tapi dia masih sehukum dalam sholat. Makanya dia nggak boleh ngomong. Kalau ngomong sudah dianggap batal dan dia harus mengulang sholat. Akhrajahu Ibnu Majah, itu prakteknya ya rata. Saru. Kasaru, itu fitnah. Akhraja Ibnu Majah, hadis kan Ibnu Majah. Kenapa apa? Wa dha'afahu Ahmad. Hadisnya dhaifkan oleh Imam Ahmad. Wa ghairu dan selainnya. Ya. Wa ghairu dan selainnya. Baik. Maka hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hal-hal ini yang sudah disebutkan termasuk hadas-hadas yang muncul bukan karena sebab keinginan dirinya. Ya. Pembatal sholat yang bukan karena keinginan dirinya. Misalkan tiba-tiba muntah, tiba-tiba keluar ingus ya atau yang lainnya. Maka keluar ingus, keluar darah ya. Maka apa? Maka kalau hadas muncul di dalam sholat, dilihat hadasnya itu karena sebab dirinya atau tanpa ada sebab dari dirinya. Kalau misalkan sebab dari dirinya, maka batal dan dia harus mengulangi sholat. Tapi kalau bukan sebab dari dirinya, dalam artian dia tiba-tiba terjadi hal tersebut, hadas misalkan, dia dengan sengaja, dia tanpa sengaja, maka tidak batal. Maksudnya tidak batal dalam artian dia langsung keluar dari sholat, kemudian wudu, kemudian bangun sholatnya. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Baik. Namun Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kalau orang hadas di dalam sholat, maka membatalkan sholatnya secara mutlak. Maka dia nanti harus mengulang sholat, bukan membangun dari yang sebelumnya. Humaira sini nak, sini. Ya, sini. Baik. Nah, bagaimana mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad membantah hadis ini? Hadis ini dibantah bahwasanya hadisnya dhaif. Yang mendhaifkan siapa? Yang mendhaifkan Imam Ahmad. Dan juga bukan cuma Imam Ahmad. Hampir seluruh ulama ahli hadis bersepakat kalau hadisnya ini dinisbatkan kepada Nabi, maka hadisnya dhaif. Ada di situ Imam Ahmad mengatakan demikian. Kemudian Imam Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, pokoknya ulama-ulama ahli hadis ya mengatakan hadisnya dhaif. Maka nggak bisa dijadikan hujjah, dalil. Nah, kalau orang hadas di tengah sholat, maka dia batal sholatnya dan dia harus mengulangi sholatnya. Ya. Baik. Bisa menjawab ya ulama yang membolehkan membangun sholat dari tidak perlu mengulang dari awal gitu ya. Dengan bertanya apa? Hadisnya memang dhaif kalau marfu, tapi hadisnya sahih kalau mursal. Maksudnya apa? Hadis ini ada riwayat yang lain.
dan hadisnya itu mursal. Mursal itu apa? Mursal itu tabiin langsung Kanjeng Nabi. Jadi saya tabiin misalkan, langsung saya mengatakan qalan Nabi. Itu mursal. Ya. Maka hadisnya kalau secara mursal, maka ini sahih. Dan itu memang disahihkan oleh para ulama kalau hadisnya mursal. Dari Ibnu Jurayj itu seorang tabiin mengatakan qalan Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada motong sahabat. Maka ini hadis mursal. Dalam kaidah sebagian ulama mengatakan hadis mursal bisa digunakan untuk hujjah. Kata Imam Syafi'i, hadis mursal tetap dihukumi sebagai hadis dhaif dan tidak menjadi dalil untuk masalah batal nggak batal, wajib nggak wajib. Ya masalah halal haram, pokoknya masalah ahkam ya, bukan masalah yang sifatnya sunnah. Ya. Ya. Jadi apa? Meskipun mursal tetap tidak bisa menjadi apa? Tidak menjadi dalil. Baik. Ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil sebagian ulama bahwasanya hal-hal ini kayak muntah, ru'af, mimisan itu termasuk hadas pembatal wudu. Termasuk apa? Hadas pembatal wudu. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Selama hadisnya dhaif, maka dia tidak menjadi hujah. Baik masalah batal atau enggak baik masalah mengulang sholat atau tidak mengulang, atau apapun yang ada di dalamnya. Termasuk apa? Qayun au ru'af. Sebagian ulama mengatakan muntah itu hadas. Ru'af, mimisan itu hadas. Maka harus wudu. Itu. Makanya kok sampai disuruh apa keluar dari salatnya? Karena itu termasuk hadas. Imam Syafi'i mengatakan enggak. Karena menurut Imam Syafi'i hadas itu cuma 4. Ya, hadas itu cuma 4. Wallahu taala alam. Baik. Terus hadis berikutnya. Hadis ke-29. Wan Jabir, dan dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan, sebenarnya seorang laki-laki salah bertanya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau, apakah berwudu min luhumil ghanami, dari daging kambing. Qala, Rasulullah bersabda, in syi'ta, jika kamu mau. Qala, dia berkata, atawaddau, apakah berwudu min aku ya. Ana. Oh, ini a ya. Ana. A-nya itu bukan pertanyaan tapi ana. Oh, aku berwudu min luhumil ibil, dari daging unta. Qala, Rasulullah bersabda, na'am, ya. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Muslim. Baik. Hadis yang ke-69. Qala an Jabir ibni Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki sa'ala Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Orang tadi mengatakan, atawaddau, saya wudu min luhumil ghanam, dari daging kambing. Maksudnya apakah kalau saya sudah habis makan daging kambing lalu saya harus wudu karena makan daging kambing pembatal wudu? Qala, maka Nabi mengatakan, in syi'ta, jika kamu mau. Jika kamu mau. Qala, kemudian orang tadi mengatakan lagi, atawaddau, saya wudu min luhumil ibili, dari daging onta. Qala, maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Maka di sini ada pembahasan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Jelas. Karena Nabi mengatakan, in syi'ta, jika kamu mau. Jika kamu mau, kamu boleh wudu. Jika kamu nggak mau, nggak usah wudu. Berarti jelas ya nggak membatalkan. Karena ada takhir, ada pilihan. Nah, kalau membatalkan pasti wajib. Ya. Kemudian permasalahan kedua, bagaimana dengan daging onta? Apakah dia membatalkan wudu?
ataukah tidak? Orang habis makan daging onta, apakah wudunya batal atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad dan juga yang sependapat ya mengatakan bahwasanya makan daging onta itu membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Atawaddu min luhumil ibil. Apakah saya berwudu dari daging ibil, daging onta? Kalau Nabi mengatakan na'am, iya. Iya maksudnya ya wudulah. Iya maksudnya apa? Wudulah. Akhrajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan Muslim. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya apa? Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i dan mayoritas 4 mazhab. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan juga yang lainnya ya. Kebanyakan dari para ulama mazhab termasuk mazhab Imam Syafi'i mengatakan memakan daging onta tidak membatalkan wudu. Ya. Makan daging onta tidak membatalkan wudu. Terus bagaimana menjawab hadis ini? Jawaban yang masyhur dari para ulama bahwasanya hadis ini hukumnya dihapus. Sama dengan kisah hadis talq sama hadis busra tadi. Hadis talq dihapus sama hadis busra. Hadis ini dihapus. Dihapus dengan hadis apa? Ini disebutkan nggak ya di sini? Kalau nggak ada, nah kita sebutkan. Nggak disebutkan. Hadisnya dihapus oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dari sahabat Jabir, beliau mengatakan kana akhirul amroini min Rasulillah tarkul wudu mimma ghayyarat annar. Dua perkara atau termasuk dari dua perkara terakhir dari Rasulullah SAW yang beliau wasiatkan adalah meninggalkan wudu dari memakan makanan yang dirubah oleh api. Memakan makanan yang dirubah oleh api. Oke, perlu kita ketahui, ketika orang makan daging onta, apakah dimakan secara mentah atau secara matang? Matang. Berarti matang harus pakai api. Dan di hadisnya Abu Dawud tadi disebutkan mimma, dari apapun. Ma itu kalau dalam ilmu usul fikih itu salah satu unsur atau salah satu hal yang menunjukkan keumuman dari apapun. Apapun itu, entah itu daging apapun, entah itu sayur apapun, entah itu biji apapun, selama dia dimasak dengan api, maka tarkul wudu, nggak perlu berwudu. Maka hadisnya ini dihapus, hadisnya Jabir. Hadis yang ini ya, luhum ibil. Dan sebagai tambahan faedah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pembesar ulama Syafi'i, dan biasanya pendapat-pendapatnya Imam Nawawi itu itu menjadi pendapat resminya mazhab Syafi'i biasanya. Imam Nawawi mengatakan, saya memilih pendapatnya Imam Ahmad. Saya memilih pendapatnya Imam Ahmad, yaitu apa? Termasuk batal wudu memakan onta. Tapi di sini ini salah satu tempat yang pendapatnya Imam Nawawi tidak jadi pendapat resminya mazhab Syafi'i. Padahal biasanya kalau terjadi pendapat khilaf di antara ulama Syafi'i akan kadang-kadang khilaf juga, khilaf internal ya. Imam Nawawi ngomong plus gitu ya, ngomong apa gitu. Ini hukumnya kayak gini. Sudah banyak itu muktamad biasanya gitu. Sini muktamad gitu. Ya, apalagi sudah ada Imam Rafi'i yang mengatakan juga yang serupa dengan Imam Nawawi, maka harus jelas muktamad, jelas pendapat resmi. Tapi dalam masalah ini, setelah Imam Nawawi mengutarakan pilihannya, saya memilih bahwasanya daging unta membatalkan wudu. Ulama Syafi'iyah nggak ada yang mau terima setelahnya. Jadi, pendapat Imam Nawawi yang ini tidak menjadi pendapat resmi. Kenapa? Apakah karena hawa nafsu? Enggak. Karena para ulama menimbang juga dengan dalil dan pendalilan. Maka melihat bahwasanya dalil jumhur ulama ini lebih kuat. Ya, karena di situ jelas. Dan juga sisi kuatnya di hadisnya ini, hadisnya Jabir. Nabi hanya mengatakan na'am, iya. Nabi kan gak menyuruh. Mengatakan apa? Ya Nabi, saya wudhu dari makan onta. Maka Nabi mengatakan apa? Iya. Iya kan? Bisa harus, bisa nggak harus kan itu ya. Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemudian jawaban yang lain dari para ulama.
Bosnya bisa jadi wudhu yang dimaksud di sini adalah apa? Wudhu secara bahasa. Maksudnya apa? Secara bahasa itu mencuci tangan yang sudah dipakai untuk memakan daging tadi, ataupun berkumur-kumur saja. Jadi cuma membersihkan beberapa saja, bukan wudhu seperti wudhunya sholat. Dalilnya apa? Ada wudhu yang sifatnya wudhu secara bahasa yang tidak wudhu sholat. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Syama'il dan juga beberapa riwayat yang lain dalam kitab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk sunnah adalah al-wudhu ba'da ta'am. Wudhu setelah habis makan. Tapi pertanyaannya, apakah orang setelah selesai makan disunahkan untuk berwudhu seperti wudhunya sholat? Enggak. Ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan al-wudhu qablahu wal wudhu ba'dahu. Termasuk sunnah makan adalah wudhu sebelum makan dan wudhu setelah makan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mencuci tangan atau membersihkan bagian-bagian digunakan untuk apa? Makan. Jadi tidak seluruh anggota wudhu seperti wudhu sholat. Jadi seperti itu. Allah ta'ala. Hadisnya sampai berapa ini? Sampai 15 iki oleh 10 ya. Dereng sampai 10. Yes, mau coba 10 ya, 10. Nah, terakhir. Hadis 70. Wan dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang ghassala niki memandikan mayitan mayit, falyaghtasil maka dia mandi. Waman dan barang siapa hamalahu menyentuhnya, falyatawadda maka hendaknya berwudu. Akhrajahu Ahmad, mengeluarkannya Ahmad, wan Nasa'i dan Nasa'i, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa hasanahu dan menghasankannya. Wa qala dan berkata Ahmadu, Imam Ahmad, la yasihhu tidaklah sahih fi hadzal babi syai'un, dalam bab ini suatu pun. Hadis ke-70. Qala wa an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala, siapa yang memandikan memandikan mayitan jenazah, falyaghtasil maka hendaknya dia mandi. Waman dan barang siapa hamalahu membawanya, falyatawadda maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Ya, wa qala Ahmad dan berkata Imam Ahmad, la yasihhu tidak sahih fi hadzal babi dalam masalah ini syai'un sedikit pun. Maksudnya fi hadzal bab dalam masalah apa? Dalam masalah mandi karena memandikan jenazah ataupun wudu karena membawa jenazah. Ya, maka di sini para ulama mengatakan ada pembahasan tentang apakah ya membawa jenazah itu membatalkan wudu. Maka para ulama mengatakan membawa jenazah, menggotong jenazah itu tidak membatalkan wudu. Terus bagaimana dengan hadis ini? Wa man hamalahu falyatawadda. Lamnya di sini lam amr. Lamnya di sini apa? Lam amr. Maka para ulama mengatakan lam di sini lam amr memang iya. Tapi di sini amrnya tidak memberikan faedah wajiban. Tapi memberikan faedah apa? Dianjurkan. Termasuk juga man ghassala mayitan falyaktasil. Siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi juga. Ya, maka apakah memandikan mayit termasuk hadas besar sehingga dia harus mandi? Maka para ulama mengatakan tidak. Ya, tidak. Terus bagaimana? Perintah di sini hanya sifatnya keanjuran. Kalau mau mandi silakan mandi. Tapi apakah dia hadas sehingga harus wajib mandi? Tidak. Apa yang menurunkan derajat hukumnya dari perintah yang harusnya wajib kok jadi sunnah? Maka ada riwayat yang lain dari para ulama, ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Tidak ada kewajiban bagi kalian ketika memandikan mayit untuk mandi. Inna mayitakum yamutu tahiran wa laisa binajisin. Sungguhnya jenazah kaum muslimin itu meninggal dalam kondisi suci dan dia bukan najis. Fahasbukum antaghsilu aydiyakum. Maka cukup kalian mencuci tangan barangkali ada kotoran-kotoran. Jadi enggak harus apa? Enggak harus mandi. Baik.
Maka di sini faedahnya termasuk disunahkan mandi setelah membandingkan jenazah ataupun wudhu setelah membawa jenazah. Tapi itu sifatnya apa? Disunahkan saja. Dia bukan termasuk asbabul hadath, gitu maksudnya. Dia tidak termasuk sebab-sebab hadath, baik hadath besar ataupun hadath kecil. Dan secara asal hadis ini pun sudah didhaifkan oleh para ulama hadis seperti Imam Ahmad. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.